Huh? I want you to think of it. Pada kesempatan kali ini, kita akan bercerita tentang satu film yang berjudul Trade of Innocence yang rilis pada tahun 2012. Film ini berkisah tentang perdagangan bocil wanita segelan yang marak dilakukan di Kamboja. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, nampak seorang turis asing yang sedang diantar menuju ke sebuah tempat yang diketahui menjadi lokalisasi. Namun tidak seperti lokalisasi pada umumnya, tempat tersebut ternyata hanya menyediakan bocil perempuan saja. Ya, kalian tahulah. Karena hal itulah, maka tak mengherankan jika setiap transaksi dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kondisi itu juga yang membuat setiap bocil perempuan dihargai cukup mahal. Bahkan akan menjadi sangat mahal jika kondisi bocil tersebut belum pernah dipakai atau masih segelan. Bocil-bocil perempuan yang masih segel itulah yang agaknya sedang diinginkan oleh turis asing itu. Setelah melalui proses negosiasi dengan si mucikari, pria turis itu pun lalu dibawa ke sebuah tempat yang cukup jauh dan terpencil. Gubuk yang berada di pinggiran sungai itulah yang kemudian dijadikan lapak membajak sawah yang akan digunakan oleh pria turis tersebut. Tak lama kemudian muncullah sosok bocil perempuan yang disinyalir akan menjadi target dari pria turis itu. Anehnya, bukannya langsung mengeksekusi bocil itu, si pria turis malah mengajak bermain seolah ingin menghilangkan ketakutan yang ada dalam diri si bocil. Tak hanya itu, pria turis tersebut juga sempat menyematkan pena di saku pakaiannya, yang ternyata merupakan kamera tersembunyi dan berukuran sangat kecil. Diketahui bahwa pria turis asing tadi bernama Alex, dan ia tengah melakukan investigasi terhadap maraknya kasus prostitusi yang terjadi di Kamboja. Berbekal hasil tangkapan kamera tersembunyinya, Alex pun mulai membahas informasi yang telah ia dapat bersama timnya. Dari sini juga diketahui bahwa mucikari yang sempat berhadapan langsung dengan Alex dikenal sebagai Duke, pria lokal yang selalu berhasil menjalankan bisnisnya dengan sangat mulus. Bahkan Duke juga dicurigai memiliki jaringan yang luas yang membuatnya begitu licin sehingga sulit digerebek. Di hari yang berbeda, Alex terlihat mengunjungi salah satu kantor polisi yang ada di sana. Ia pun bertemu dengan pimpinan di kantor tersebut yang bernama Kapten Pak Kadei. Ia merupakan polisi baru yang bertugas di sana, menyusul telah dimutasinya pimpinan lama di kantor tersebut. Dalam pertemuan itu, Alex membeberkan tentang tujuan dari organisasinya, termasuk dengan sejumlah bukti keterlibatan Duke sebagai mucikari. Alex bahkan membeberkan daftar nama predator yang menjadi buronan Interpol dan secara kebetulan beberapa di antaranya malah bisa berkeliaran bebas di Kamboja. Seolah tak kaget dengan kasus prostitusi bocil di wilayahnya, Kapten Pakadai malah mengungkapkan jika selama ini bocil-bocil perempuan itulah yang secara sukarela menyerahkan dirinya pada si mucikari. Hal itu dilakukan oleh para bocil tersebut semata sebagai bakti kepada orang tua mereka yang telah terlilit hutang dan sangat-sangat susah untuk dilunasi. Dan ini sangat miris sekali. Mendapati fakta tersebut, Alex pun akhirnya menyudahi pertemuannya bersamaan dengan Kapten Pakadai yang berjanji akan membantu Alex dalam mengungkapkan kasus prostitusi bocil di Kamboja. Di waktu yang sama, Claire yang merupakan istri Alex terlihat tengah mendatangi salah satu toko sepeda. Namun sialnya, pertemuan yang seharusnya berlangsung baik-baik saja malah berubah seketika setelah Duke tiba-tiba datang ke tempat tersebut dan mendapati adanya cucu dari si pemilik toko itu. Tak ingin terlibat dalam masalah mereka, Claire yang tidak tahu menahu pun akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Dalam pertemuannya, Duke yang sejatinya selalu memburu bocil perempuan baru mulai mencecari si pemilik toko. Ia berdalih jika hutang keluarga tersebut bisa impas seandainya ia bisa mendapatkan bocil perempuan itu. Pria pemilik toko yang diketahui bernama Na jelas tak ingin ada masalah baru dalam rumahnya. Terlebih ia juga tak ingin jika cucu perempuannya itu diambil begitu saja oleh Duke, alih-alih untuk membayar seluruh hutangnya.
Napun akhirnya menyerahkan semua uang yang ia miliki pada Duke, seraya mencicil hutangnya yang terus saja membengkak. Di dalam kantornya, Alex yang saat itu tengah mengecek kembali rekaman videonya, tiba-tiba kedatangan Claire yang berniat untuk mengajaknya makan bersama. Namun wanita itu malah terkejut setelah ia mendapati adanya sosok Duke yang baru saja ditemuinya di toko sepeda tadi. Sontak ia pun langsung mengkhawatirkan kondisi dari cucu si pemilik sepeda tadi. Menyadari istrinya telah bertemu dengan Duke, Alex pun berusaha menenangkan Claire dan menyarankan agar tidak gegabah ketika bertemu dengan sosok jahat seperti halnya si Duke atau mucikari lainnya di luaran sana. Beralih ke Duke, mucikari itu nampak tengah memarahi salah satu anak buahnya yang bernama Liu. Hal itu dilakukannya setelah ia mengetahui bahwa ternyata Liu masih memiliki adik perempuan, namun selama ini selalu dirahasiakannya. Duke yang pada dasarnya selalu membutuhkan stok bocil perempuan terus memaksa Liu untuk memberitahukan di mana adik kecilnya itu berada. Namun tak ada satupun pengakuan yang diungkapkan oleh perempuan itu. Hingga kemudian Duke pun memanggil dua perempuan pekerja lainnya untuk memberitahu tentang keberadaan adik Liu. Dengan ancaman sebilah pisau, salah satu pekerja perempuan Duke akhirnya mengungkapkan tentang keberadaan adik Liu yang diketahui bernama Tuyen. Sialnya lagi, perempuan itu juga menyebut jika Tuyen selama ini selalu bermain bersama cucu Darina yang diketahui bernama Ami. Berbekal pengakuan dari pekerja perempuannya, Duke pun langsung mengambil paksa Tuyen dari tempat tinggalnya. Sialnya lagi, salah seorang warga yang kebetulan memergoki aksi Duke malah tidak berani membela Tuyen, atau setidaknya menggagalkan aksi penculikan itu. Ia seolah takut dengan gertakan Duke yang bisa saja membawa paksa anak perempuannya sewaktu-waktu. Kemudian di sebuah bar, Alex yang saat itu tengah bersama salah satu anggota timnya yang bernama Tan Lee tanpa sengaja malah mendapati seorang turis pria yang tak asing bagi Alex. Diketahui bahwa ternyata pria turis itu merupakan sosok pria hidung belang yang kebetulan sempat terlihat di tempat Duke ketika Alex melakukan investigasinya. Tak ingin kehilangan momen tersebut, Alex pun lalu diam-diam mengambil foto pria turis itu yang kebetulan sedang bersama Tuyen. Namun sial bagi Alex, ia yang ingin menggali informasi lebih jauh tentang sosok pria turis itu malah harus kehilangan sosok tersebut setelah pria tadi pergi bersama Tuyen ke kerumunan pasar. Alhasil ia pun harus pulang dengan kekesalan. Berbeda dengan Tan Lee, ia yang seharusnya pulang setelah pertemuannya dengan Alex malah harus bernasib sial. Karena ternyata ia dihadang oleh sekelompok penjahat bermotor yang merupakan orang suruhan Duke. Berbekal semua bukti dan hasil investigasinya, Alex bersama timnya dan kepolisian di sana pun akhirnya melakukan penggerebekan di rumah bordil milik Duke. Namun sayangnya penggerebekan itu berakhir nihil, karena ternyata tidak ditemukan keanehan sama sekali di tempat itu, termasuk tidak adanya Duke dan anak buahnya. Menariknya, tak jauh dari lokasi penggerebekan, tiba-tiba saja pria turis yang sempat dijumpai Alex di bar kemarin datang bersama dengan Tuyen. Namun pria gemuk itu menyadari lebih dulu keberadaan sejumlah anggota polisi di tempat Duke. Alhasil, ia pun memutuskan kabur dan meninggalkan Tuyen sendiri tak jauh dari tempat tersebut. Kesal karena aksi penggerebekannya gagal, Alex pun mulai mencurigai adanya kebocoran informasi dari orang dalam. Ia yang mencurigai adanya peran dari Kapten Pakadai sebagai informan Duke lalu mencoba untuk menggertaknya. Alex menyebut bahwa pihaknya telah membuat MOU dengan pemerintah Kamboja agar bisa memecat oknum polisi atau siapapun yang kedapatan bersekongkol dengan para penjahat. Tak lama kemudian, salah satu informan Alex pun datang dengan membawa kabar tentang Tan Lee di mana pria itu saat ini tengah dirawat di rumah sakit menyusul insiden pengeroyokan yang dilakukan oleh anak buah Duke tempo hari. Mendengar kabar tersebut, Alex dan Kapten Pakadai pun bergegas mengunjungi Tan Lee. Dalam perjalanan mereka, Kapten Pakadai akhirnya mengetahui tentang perbuatannya yang telah menjadi informan bagi Duke. Ia bahkan sampai mengajak beberapa anak buahnya untuk turut ikut bekerja dengan mucikari itu.
Sementara itu di tempat lain, pria turis yang sempat membawa Tuyen akhirnya menghubungi Duke dan mengaku sangat ketakutan karena penggerebekan yang sempat dilakukan polisi di rumah bordil tadi. Pria yang diketahui bernama Malcolm merasa telah dirugikan karena Duke tidak bisa menjamin keamanannya saat sedang bersama Tuyen. Karena hal itu juga, dirinya enggan untuk membayar uang jasa seperti yang telah dijanjikan sebelumnya. Anehnya, Malcolm yang masih dirundung ketakutan malah membuat kesepakatan ulang dengan meminta satu bocil segelan lagi untuk dikencaninya selama 1 bulan ke depan. Dan itu dibayarnya $30.000. Atau jika dirupiahkan sekitar 470 jutaan. Entah apa yang dipikirkan oleh mucikari dan pria tak betul itu. Namun yang pasti, Duke akhirnya menyetujui kesepakatan yang ditawarkan oleh Malcolm dengan berjanji akan datang membawa pesanan yang diinginkannya segera. Ia yang sejatinya sedang bersiap untuk membawa kabur para pekerja perempuannya, akhirnya membiarkan anak buahnya pergi lebih dulu dan memilih untuk menyusul mereka kemudian. Beralih ke Claire, ia yang baru saja selesai memperbaiki sepedanya kini terlihat tengah pergi bersama Amy. Hal itu dilakukan Claire sebagai balas budi karena Nas sempat menolak pemberian uang atas perbaikan sepedanya. Mereka berdua pun lalu pergi menuju ke Angkor Wat yang merupakan lokasi wisata berupa candi yang selama ini sangat ingin dikunjungi oleh Amy. Namun tanpa mereka sadari, Duke yang masih menginginkan Amy ternyata malah membuntuti kepergian anak perempuan itu. Setibanya di Angkor Wat, Claire dan Amy lalu menuju ke salah satu candi tertinggi yang ada di sana. Namun seketika perhatian Claire langsung tertuju pada Duke yang ternyata sudah berada di bawah candi. Mendapati sosok yang sangat bangke itu, Claire yang ketakutan pun lalu menelpon Alex dan memberitahukan posisinya serta temuannya pada sosok Duke. Menyadari akan adanya bahaya yang mengancam istrinya, Alex lalu bergegas menuju ke lokasi Claire dan Amy berada. Tak lama berselang, Duke yang mengetahui keberadaan Claire lalu menghampirinya dan langsung menodongkan pistolnya ke arah wanita itu. Bukannya takut, Claire malah justru menantang Duke untuk menembaknya. Ia berdalih bahwa suara tembakan akan menarik perhatian semua pengunjung di lokasi itu. Duke yang semakin memuncak akhirnya menyerang wanita itu dengan sejumlah pukulan dan tendangan. Namun aksi itu tak berlangsung lama, karena kemudian Alex pun tiba di tempat tersebut. Aksi baku hantam pun terjadi antara Alex dan Duke. Duke yang kalah ukuran jelas dengan mudah dapat dilawan oleh Alex. Bahkan mucikari itu sempat terlempar ke jendela namun berhasil digapai oleh Alex. Namun naas bagi Duke, ia yang seharusnya bisa diselamatkan malah harus menemui ajalnya setelah sebuah tembakan melesat dari salah satu sniper di tempat itu. Nah, di akhir film terlihat Alex, Claire, Na, dan Amy yang sedang mengunjungi makam dari Liu. Nampak raut wajah kesedihan dirasakan betul oleh Tuyen yang merupakan adik dari mendiang Liu. Anak perempuan itu pun kemudian beranjak pergi meninggalkan lokasi makam bersama dengan Alex dan Claire. Tuyen nampaknya akan menjadi anak angkat bagi pasangan turis itu. Dan film pun berakhir dengan begitu tidak santuy.